Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok jurusan TKR. Di sini kami akan melakukan pekerjaan tune-up engine EPI. Baik, sebelum melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erik Handayana. Di sini saya akan melakukan pekerjaan trouble pada engine, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Jana Abidin. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tune-up engine EPI. Dan di samping kiri saya Benji Perdana. Di sini saya akan melakukan pekerjaan uji emisi gas bom. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita ke tahap atau proses pekerjaannya. Let's go. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan tune-up EPI kali ini, di sini saya sudah menyiapkan selembaran job sheet untuk kita jadikan sebagai patokan dalam pengerjaan tune-up EPI kita nanti. Baik, langsung saja kita baca untuk tahap yang pertama, yaitu membaca semua instruksi. Yang berarti di sini kita harus membaca dan mengikuti semua instruksi yang terdapat pada job sheet. Untuk langkah yang selanjutnya adalah memeriksa dan menyiapkan semua equipment. Baik, untuk alat-alat yang saya gunakan di sini ada apometer, tes pendese, filler gauge, dan juga hidrometer. Di sebelah sini saya juga sudah menyiapkan alat untuk menutupi bagian depan bodi mobil yang bernama fender cover, seat cover, dan juga floor mat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat bernama radiator cup tester. Kemudian di sebelah sini saya juga sudah menyiapkan alat bernama scan tool. Untuk sebelah kanannya saya sudah menyiapkan alat bernama automotive emission analyzer untuk mengukur emisi gas buang nanti. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama. Baik, untuk pemasangan sudah selesai kita lakukan. Mari kita lihat pada job sheet kembali. Untuk langkah yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada baterai. Menurut SOP-nya sendiri, pemeriksaan pada baterai dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan tegangan baterai. Yang kedua, pemeriksaan berat jenis elektrolit. Yang ketiga, pemeriksaan volume cairan elektrolit. Dan yang keempat adalah pemeriksaan kotak dan terminal baterai. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemeriksaan tegangan pada baterai. Untuk pemeriksaan tegangan pada baterai, di sini saya menggunakan alat bernama apometer. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada baterai, kita pastikan terlebih dahulu selektor telah menunjukkan pada angka yang lebih besar dari apa yang akan kita ukur. Karena yang akan kita ukur adalah tegangan pada baterai yang memiliki spesifikasi sebesar 12 volt, maka kita pilih angka 20 volt. Baik, langsung saja kita langsung memeriksa tegangan pada baterai. Capitkan kan itu kan bau tata. Bisa nyalin ngeditnya. Kuduk. Ulang itu kuduk. Nah, baik, untuk hasil yang kita dapatkan pada pemeriksaan tegangan baterai di sini, kita mendapatkan hasil sebesar 12,13 volt
yang berarti di sini tegangan pada baterai masih bagus dan layak untuk dipakai. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan berat jenis elektrolit pada baterai. Untuk alat yang saya gunakan di sini, saya menggunakan alat yang bernama hidrometer. Baik, langsung saja kita coba ukur. Nah, usahakan dalam pemeriksaan cairan elektrolit agar jarum yang terdapat dalam hidrometer tidak menyentuh tabungnya. Nah, baik, untuk hasil pengukuran yang saya dapatkan di sini sebesar 1210 volt, yang berarti jumlah elektrolit pada baterai di sini sudah kurang dan baterai harus dicas kembali. Baik, untuk pemeriksaan volume cairan elektrolit pada baterai, langsung saja kita lihat pada kotak baterai. Nah, di sini terdapat dua garis lower dan upper, yang dimana volume cairan yang masih bagus harus di antara dua garis lower dan upper. Langsung saja kita lihat volume cairan elektrolit. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat sendiri, volume cairan elektrolit masih berada di antara lower dan upper, yang berarti volume cairan elektrolit masih bagus dan layak dipakai. Langsung saja untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi fisik pada baterai. Untuk kondisi pada kotak baterai masih bagus, tidak terdapat cembungan ataupun retakan. Dan pada kondisi terminal baterai masih bagus, tidak terdapat karat, hanya terdapat kotoran sedikit. Sekian untuk pemeriksaan pada baterai. Baik, langsung saja untuk pemeriksaan yang selanjutnya kita lihat kembali pada job sheet. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah memeriksa sistem pendingin, yang dimana menurut SOP-nya sendiri terdapat 4 bagian yang harus kita periksa. Yang pertama adalah memeriksa kuantitas volume air radiator, yang kedua adalah memeriksa kualitas air radiator, yang ketiga periksa tekanan radiator dan tutup radiator dengan radiator dan radiator cup tester. Untuk yang keempat adalah pemeriksaan radiator coolant pada reservoir. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu periksa kuantitas volume air radiator. Baik, untuk pemeriksaan kuantitas atau volume air pada radiator, langsung saja kita buka tutup radiator. Nah, bisa kita lihat sendiri volume air pada radiator masih bisa kita lihat, yang berarti volume air radiator masih bagus. Untuk yang selanjutnya adalah memeriksa kualitas air radiator. Bisa kita langsung colok saja di sini atau kita buka pada reservoir tank. Nah, untuk kualitas air pada radiator masih bagus, tidak terdapat minyak ataupun kotoran-kotoran yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah memeriksa tekanan radiator dan tutup radiator dengan radiator dan radiator cup tester. Baik, langsung saja untuk pengukuran tekanan tutup radiator. Saya di sini menggunakan alat bernama radiator cup tester. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita ambil terlebih dahulu tutup radiator. Kemudian kita ambil pipa penyambung antara tutup radiator dan kepala radiator cup tester.
Kemudian kita pasangkan tutup radiator pada pipa dan kita pasangkan kepala radiator cup tester dengan pipa. Langsung saja kita pasangkan. Kemudian kita pompa tabung radiator cup tester sampai dengan 15 psi. Kemudian kita tunggu beberapa detik. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan di sini sebesar 15 psi, yang berarti tekanan pada tutup radiator masih bagus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan pada radiator. Nah, untuk pemeriksaan tekanan pada radiator, langsung saja kita pasangkan kepala radiator cup tester pada tutup radiator. Kemudian kita pasangkan Nah, langsung saja kita tekan alat radiator cup tester sampai jarum indikator menunjukkan pada angka 17 psi. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk hasil pemeriksaan yang kita dapatkan di sini sebesar 16 psi, yang berarti tekanan radiator masih bagus dan tidak terdapat kebocoran yang berlebih pada radiator. Nah, langsung saja untuk langkah yang selanjutnya adalah memeriksa cairan coolant pada reservoir tank. Nah, bisa kita lihat sendiri cairan pada reservoir tank masih berada di atas pool, yang berarti cairan pada reservoir tank di sini masih penuh dan bagus. Oke. Nah, untuk pemeriksaan sistem pelumas, langsung saja kita cabut pada stik oli. Kemudian kita lap terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian kita masukkan kembali stik oli dan kita cabut kembali. Nah, untuk kuantitas atau volume pada oli di sini, oli masih menunjukkan pada titik F, yang berarti oli masih full dan bagus. Sedangkan untuk kualitas pada oli di sini, oli sudah berwarna hitam pekat, yang berarti harus diganti. Nah, untuk yang selanjutnya adalah viskositas atau kekentalan pada oli. Untuk kekentalan pada oli di sini masih bagus, tidak terlalu encer, dan yang terakhir adalah kontaminasi. Pada oli di sini masih bagus, tidak terdapat pelumas ataupun kotoran yang lainnya. Nah, baik, sekian untuk pemeriksaan sistem pelumas. Langsung saja kita lihat pada job sheet kembali untuk mengetahui langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah pemeriksaan filter udara, yang menurut SOP-nya sendiri dibagi menjadi dua bagian. Nah, untuk langkah yang pertama adalah pemeriksaan kondisi filter udara, dan yang kedua adalah membersihkan filter udara dalam kurung jika kotor dengan air gun berlawanan arah dengan masuknya udara. Nah, langsung saja kita coba periksa. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita buka terlebih dahulu box penutup filter udara. Kemudian kita ambil filter udara. Nah, untuk kondisi pada filter udara di sini sudah
harus diganti karena sudah kotor dan sudah sedikit sobek di sana dan di mari ya. Langsung saja kita masuk yang berikutnya, yaitu membersihkan filter udara dengan menggunakan air gun. Kita ambil terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air gun. Langsung saja kita coba bersihkan. Nah, sekian untuk pembersihan dan pemeriksaan pada filter udara. Langsung saja kita lihat pada job sheet kembali. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada busi yang menurut SOP-nya sendiri dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama adalah membersihkan busi dan yang kedua adalah mengukur celah atau gap elektroda pada busi. Nah, langsung saja kita buka terlebih dahulu saluran masuknya udara sebelum kita membuka koil dan kita mengambil busi yang akan kita periksa. Nah, di sini saya sudah mengambil salah satu busi untuk kita periksa. Sebelum kita periksa, kita bersihkan terlebih dahulu busi menggunakan lap, bisa juga menggunakan yang lainnya. Nah, setelah kita membersihkan busi, kita langsung coba ukur menggunakan filler gauge. Karena busi memiliki standarisasi 0,80 mm sampai dengan 1, mm, kita coba terlebih dahulu menggunakan ukuran 0,80 mm. Kemudian kita coba ganti dengan menggunakan ukuran 0,90 mm. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan di sini ternyata masih bagus, yang berarti busi masih layak dipakai. Nah, untuk pemeriksaan pada busi kita lakukan pada busi-busi yang lainnya. Nah, sekian untuk pemeriksaan pada busi. Nah, sekian untuk pemeriksaan tune-up engine. Lanjut untuk part yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.